Lalu ini kita cari kelinci, di mana kelincinya? Oh, ternyata di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Yuk, saksikan terus. Nah, ini channel grooming kelinci terbaik mana ya? Se Surabaya bisa, se Indonesia, mudah-mudahan. Pada kesempatan ini saya akan menggrooming, ini malam ya, sekitar jam 10. Ini saya akan menggrooming. Ini kelinci dari customer, katanya lion head, tapi ini kalau dari segi fisiknya tidak termasuk lion head ya teman-teman, karena lion head itu kecil sekali, separuhnya ini mungkin. Karena lion head sendiri itu masuk kategori kelinci mini, hampir sama dengan Netherland Dwarf. Cuma bedanya kalau Netherland Dwarf itu bulunya pendek, kalau lion head ya hampir mirip sama ini, tapi ada bulunya di sebelah sini. Sini banyak panjang bulunya, terus sini juga panjang juga, telinganya kecil. Untuk posturnya sama dengan Holland Loop dan Netherland, itu compact ya. Nah, permasalahan kelinci itu yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah di daerah sini. Sorry ya, ini daerah kelaminnya. Daerah kelamin sekitarnya, kalau kalian tidak sering membersihkan, itu akan timbul seperti gimbal. Solusinya ya harus dibersihkan. Kalau nggak bisa membersihkan, ya harus di grooming. Banyak tukang grooming di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, dan lain-lain. Tapi tidak semua groomer atau tidak semua jasa grooming hewan itu bisa menggrooming kelinci. Karena kelinci itu hewan yang rentan sekali atau mudah stres. Ketika kelinci kalian itu ketika kelinci kalian itu terlalu kasar atau terlalu ketekan-tekan, itu bisa mengakibatkan kelinci kalian stres. Maka dari itu kalian harus memastikan bahwa yang menggrooming kelincinya kalian itu memang paham tentang kelinci itu ya. Sebenarnya grooming dimanapun sama. Intinya grooming itu membuat kelinci yang kotor menjadi bersih, kelinci yang gatal menjadi sembuh. Banyak pengertian grooming itu sebenarnya banyak. Cuma intinya grooming itu membuat kelinci, kalau kelincinya kotor menjadi bersih, ketika kelincinya nggak sehat itu menjadi sehat. Itu yang saya pahami tentang pengertian grooming gitu ya. Kalau saya sendiri, yang pertama saya tekankan kepada customer ya harus kita cek bagian bawah. Yang vital itu kan bagian bawah. Ketika bagian bawah itu kotor, maka itu akan mudah menimbulkan kuman-kuman itu naik ke atas. Mereka pipis di sini, terus di sini gimbal. Pastikan pipisnya akan di sini, akan terus nempel di sini. Akhirnya semua lembab, badan kelincinya bau, dan bisa jadi setelah itu seminggu atau 1 bulan itu bisa mengakibatkan kelincinya itu gatal. Jadi ini kita harus rapikan dulu kan. Ini. Kalau menurut pengalaman saya, jika ini agak basah, mending dikasih bedak. Bedaknya pun mending bedak bayi. Karena kalau menurut saya loh ya, karena saya ya sering grooming, saya juga pernah memegang beberapa ratus kelinci mungkin. Itu yang saya sarankan pakai bedaknya bedak manusia. Karena bedak manusia itu lebih meresap air sebenarnya, lebih membuat kering. Dan kadar minyaknya itu dikit menurut saya. Saya belum meneliti, tapi karena pengalaman saya bisa mengatakan seperti itu. Ini hati-hati ya teman-teman. Kalau kelinci jantan itu ada telurnya 2. Jadi kalian kalau grooming, kalau memakai gunting itu harus hati-hati. Terus ya jangan lupa cek juga nanti kukunya ya. Kalau kukunya itu panjang, bisa jadi
dia itu kena skabies karena kukunya sering dibuat garuk-garuk, akhirnya panjang. Itu makanya kelinci kalau panjangnya masih taraf wajar, enggak runcing di bagian depan, bagian ujungnya, itu bisa jadi ya karena memang panjang beneran kan. Tapi kalau panjangnya itu runcing terus pembuluh darahnya naik, nah, itu bisa jadi dia itu kena skabies karena sering dibuat untuk menggaruk-garuk. Jadi itu bisa diperhatikan ya teman-teman sekalian. Intinya untuk menggrooming kelinci jangan sampai ya ini loh, perutnya itu ditekan-tekan, bahaya itu. Kalau ditekan-tekan, tekan banget gini, bahaya. Nanti bisa meninggal, bisa stres. Kelinci nggak tanggung-tanggung. Ketika dia stres, paling 1 jam 2 jam dia langsung KO. KO nggak apa-apa, tapi KO-nya meninggal gimana? Ayo, siapa yang tanggung jawab? Nah, setelah bagian tadi selesai, otomatis kan di sini. Nah, di sini kalau kelinci jenis Anggora itu problemnya adalah gimbal. Kalau sudah gimbal itu ya harus dicukur, mending dicukur gundul. Jadi jangan salah kalian semua, kalau kalian membeli kelinci Anggora, memang kalau dia masih junior usia 1,5 bulan sampai ke 3 bulan masih bagus. Tapi hati-hati, kalau dia usianya sudah 4 bulan ke atas, dia pasti akan menggibal jika tidak kalau tidak disisir. Itu wajar, semua kelinci sebenarnya ketika tahap fasenya di fase junior ke senior itu akan ada namanya pergantian bulu atau bisa dikatakan molting. Maka ketika molting, bulunya yang lama itu tidak segera dipotong atau tidak segera hilang, maka akan mengakibatkan menggibal. Itu kenapa kok kelinci Anggora sering gibal, karena jarang disisir. Solusinya mudah, kalau udah agak menggibal atau sebelum menggibal usia 2 bulanan bisa dicukur gundul, itu aman sudah. Nanti ketika tumbuh bulunya baru akan lebih halus, tapi biasanya warnanya akan pudar. Misal warnanya awalnya hitam pekat, akhirnya akan keputih-putihan, keabu-abuan. Itu karakteristik kelinci jenis Anggora sudah. Oke. Mohon maaf ya, ini saya agak flu, jadi agak sulit ini. Saya ngomong agak bindeng bahasa Jawanya ya. Ini. Terus yang penting kalau untuk kelinci bagian bawah, bagian samping sini kalau bisa dihaluskan atau dirapikan. Kalau ada clipper pakai clipper, kalau ada gunting pakai gunting, silahkan. Yang penting hati-hati ya. Satu arah yang penting. Nah itu nanti kalau ini sudah bersih, insya Allah tidak akan ada kayak kelinci gatel, kelinci bau, nggak akan. Ini hati-hati ya. Terus cek juga, nih bisa dicek apa telinganya itu ada skabies apa enggak. Kan kelihatan nanti kalau ada skabies pasti ada kayak bejalan-bejalan itu di pucuk-pucuk itu. Tapi ini bersih nih, kering ini, bagus. Terus jangan lupa cek matanya apakah sehat itu bersinar atau gimana. Wah, bersinar kayak itu, kayak matahari. Wah. Terus cek ada enggak kayak belekan, ada enggak. Kalau belekannya kuning bisa jadi dia sakit mata. Kalau ada minyak di sini bisa jadi dia pilek. Kita harus sering-sering ngecek kelinci ya. Terus cek juga ini kelinci yang bagus itu gigi bagian bawah ada di belakang gigi bagian atas. Jika itu sejajar atau bahkan gini, bisa jadi dia nanti kedepannya bisa cakil. Kalau cakil sebenarnya ada genetik karena perkawinan saudara itu bisa. Terus cakil karena dia jantan ya. Biasanya kelinci jantan itu kan ketika dia kepengen kawin itu pasti gigit-gigit, apalagi kandang kalian itu kandang besi, bakalan digigit. Nah itu yang bisa mengakibatkan kelincinya kalian itu tongos. Setiap tukang grooming ada
karakteristiknya sendiri-sendiri. Yang penting intinya sama, merawat kelinci biar bersih. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang ditekuk gini. Silahkan, yang penting hati-hati. Kalau saya suka yang gini lah. Biarkan kelinci itu bebas bergerak. Karena kalau kelinci bebas bergerak, dia bergerak bagus, ya kan enggak stres akhirnya kan. Ya, ini aja. Terus kakinya nggak apa-apa, potong dikit-dikit. Kalau memang kotor banget, potong aja dikit-dikit, tapi jangan sampai terlalu mentok ya. Jangan sampai gundul banget, jangan sampai. Soalnya nanti bisa kena sorhok. Sorhok itu kayak luka di sini, luka yang nggak sembuh-sembuh. Makanya ya harus telaten sebenarnya kalau pelihara kelinci. Barangkali kalau mau ada yang tanya-tanya silahkan. Kita berbagi aja. Saya berbagi ilmu. Barangkali saya belum paham, jenengan semua yang ada di channel saya paham, monggo bisa sharing-sharing, bisa komen-komen di kolom komentar di bawah. Kita nanti sharing. Mau komen silakan, komen apa aja komen. Mas, sampean kok jelek sih? Wah, nggak apa-apa, komen aja. Nah, ini ya. Pelan-pelan, alon-alon, yang penting ke kelakon. Ya, itu. Kalau mau kalian memiliki vitamin-vitamin yang bisa membuat kelinci kalian sehat, bisa nanti check out di Shopee kami ya. Kelinci-kelinciku, Tokopedia juga kelinci-kelinciku. Cuma masih belum kita posting. Tunggu ya. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan komen-komen aja. Mudah-mudahan saya bisa mudah-mudahan saya bisa terus membuat video. Apapun kritik, saran, komen silakan. Oke. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.